Skuad Garuda menggelar latihan perdana jelang laga melawan Arab Saudi di laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 8 Oktober mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan pasukannya dalam performa terbaik dan siap menghadapi laga perdana. Usai melakukan ibadah umroh, skuad Garuda langsung menggelar latihan perdana yang digelar di Jeddah, Arab Saudi. Latihan ini merupakan persiapan sebelum bermain melawan tim tuan rumah Arab Saudi dalam laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat pekan depan. 15 pemain mengikuti latihan yang dipimpin langsung Patrick Kluivert. 13 diantaranya merupakan pemain yang merumput di Super League. 2 lainnya adalah Ramadan Sananta yang bermain di Malaysia dan Ole Romeni. Kembalinya Ole dalam skuad pasca cedera masih diragukan tim karena masih terus melihat perkembangan kondisinya. Namun dalam latihan ini pelatih timnas Patrick Kluivert memastikan anak asuhnya dalam semangat tinggi dan siap menghadapi laga pembuka. Well, I'm very happy. The spirit that the players are showing is fantastic. The team spirit is very high. The exercise that we did, players did really good. So I'm very happy with the first training. Ole is he's on the right turn. You have to know, we have to look how the reaction is on the training for today, and that's the most important thing. You know, I'm very happy that I see Ole back on the pitch. So we were careful with him. 13 pemain yang mengikuti latihan perdana ini adalah Mark Klok, Jordi Amat, Beckham Putra, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Yakob dan Yance Sayuri, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, Tom Haye, Eliano Renders, dan Ramadan Sananta. 14 pemain lain akan menyusul hadir secara bergantian sebelum laga pertama. Mereka baru saja menyelesaikan kompetisi Eropa dan akan menyelesaikan pertandingan terakhirnya sebelum jeda internasional bersama klubnya pada hari Minggu dan Senin mendatang. Dari babak ini, hanya 2 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari 2 grup yang ada. Tim yang finish di tempat kedua akan melanjutkan ke putaran kelima, sementara yang menghuni tempat ketiga akan langsung gugur. 29 pemain Timnas Indonesia disiapkan untuk menghadapi laga kontra Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 15 pemain kini telah tiba di Jeddah, sementara 14 lainnya menyusul sebelum laga pertama tanggal 9 Oktober mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 29 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah Mister Gawang Martin Paes kembali masuk skuad setelah sempat absen pada FIFA Matchday akibat cedera. Emil Audero juga masih menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Lalu yang terbaru ada kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil jelang keberangkatan Timnas Indonesia ke Arab Saudi. Kevin Dix, Justin Hubner, Jay Etzes, Rizky Ridho dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi sayap, duet pemain Buriram United Sandy Walsh dan Shane Patinama masuk dalam daftar skuad. Pemain Persib Eliano Renders juga dipanggil Kluivert. Sementara itu Dean James dan Calvin Verdong juga masih menjadi pilihan utama. Di lini tengah, Kluivert memanggil sejumlah nama termasuk trio Persib yaitu Tom Haye, Mark Klok, dan Beckham Putra. Menariknya dalam daftar lini tengah, tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya menjadi langganan timnas. Di lini depan, penyerang sayap yang membela FC Utrecht Miliano Jonathans dipanggil dan siap memperkuat Timnas Indonesia dalam putaran keempat nanti. Selain itu, Ole Romeni akhirnya kembali membela timnas setelah sempat absen akibat cedera.
Mauro Zylstra juga dipanggil kembali Kluivert setelah tampil cukup apik pada FIFA Matchday September lalu. Skuad Garuda akan mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Indonesia berada di grup B dengan tuan rumah Arab Saudi serta Irak yang akan digelar pada 9 Oktober hingga 12 Oktober mendatang. Diduga sopir mengantuk saat berkendara, sebuah truk menabrak pembatas jalan hingga keluar jalur tol Tangerang Merak hingga terjun ke jalan di bawahnya. Akibatnya truk menimpa sebuah mobil pickup, 2 sepeda motor dan seorang juru parkir yang sedang berada di lokasi. 5 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah penginapan di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terbakar. Besarnya api dan kepulan asap membumbung tinggi membuat warga dan wisatawan panik. Angin kencang membuat api menyambar atap ilalang hingga menjalar ke seluruh bangunan. Belum diketahui apa penyebab kebakaran tersebut. 3 rumah dan 1 bengkel di Kelurahan Ipolo, Kecamatan Kota Timur Gorontalo terbakar. Diduga api muncul dari bengkel yang berada di depan rumah. Api membesar dipicu banyaknya ban bekas dari bengkel membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Warga sempat mendengar ledakan akibat kompresor dari bengkel. Bagi sebagian orang memiliki rumah sendiri mungkin terlihat mudah. Namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah punya rumah seringkali hanya sebatas mimpi. Kini melalui program rumah subsidi dan fasilitas pembiayaan perumahan, harapan punya rumah idaman pelan-pelan menjadi kenyataan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memberikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia BRI atas capaian persentase penyaluran rumah subsidi tertinggi di antara Bank Himbara. Data menunjukkan BRI terus mengakselerasi penyerapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tahun ini kuota rumah subsidi naik dari 17.700 menjadi 25.000 unit dan BRI juga berencana mengajukan tambahan 7.000 unit sehingga total kuota bisa mencapai 32.000 unit. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama BRI, Heri Gunardi, menegaskan keberhasilan program bukan hanya soal penyaluran kredit, tapi juga sosialisasi. Kembali lagi ke tadi ya, bahwa backlog perumahan pertama yang membutuhkan cukup besar, ya, sakit namanya 10 juta ini. Nah, masalahnya kan gitu, nasabah mau dapat pinjaman ini dari bank manajer kan perlu kita kasih tahu, apalagi ada program-program baru. Memang kuncinya adalah sosialisasi juga, sosialisasi dan kemudahan calon nasabah untuk melakukan aplikasi ataupun melamar mendapatkan pembiayaan gitu. Jadi BRI beruntung karena kita punya lebih dari 7.000 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengapresiasi langkah BRI. Menurutnya, BRI proaktif mengajukan tambahan kuota 7.000 unit rumah subsidi. Rumah subsidi, saya surprise, nanti Komisioner Tapera Pak Heru akan menyampaikan data yang luar biasa. Ternyata dari Bank Himbara itu yang peningkatan presentasinya paling besar itu adalah BRI. Hingga akhir Agustus 2025, BRI mencatat penyaluran KPR FLPP sebesar 14,21 triliun rupiah kepada 103.807 debitur. Pembiayaan dilakukan secara prudent tercermin dari rasio kredit bermasalah sebesar 1,52%.